Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan tetap topik utama yang saya angkat adalah Sintayong. Pasukan Garuda sudah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Provinsi Banten, pada hari Kamis kemarin dan dijemput oleh para petinggi PSSI. Tentunya di dalamnya adalah Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau biasa dipanggil dengan Iwan Bule. Juga terlihat di sana adalah Sekjen PSSI, Yunus Nusi juga ikut bersama. Tetapi yang paling menjadi sorotan di sini adalah Sintayong. Dengan begitu banyak kabar yang berseliweran di media-media, termasuk di media online, ya, di TV, bahwa akan ada evaluasi terhadap Sintayong dengan keberadaan dia membesut 3 tim sekaligus di U19, U23 dan timnas senior. Tapi ini juga memang dari awal kontraknya dia menangani 3 tim. Cuma mungkin bagi PSSI untuk biar tidak keteteran, ini akan difokuskan Sintayong menangani tim U19 yang akan tampil di Piala Dunia U20 tahun depan. Sehingga posisi di U23 dan timnas senior ini akan diberikan kepada mungkin pelatih lain. Tetapi itu tidak terbukti. Akhirnya PSSI menerima juga. Harus menghargai sesuai dengan kontrak yang ada. Dan Sintayong ini bersikukuh, ya, kekeh dan juga tegas. Dia tetap akan menangani timnas senior. Tidak boleh diganggu-gugat. Dan PSSI dalam hal ini Ketua Umum juga sudah menyatakan kemarin bahwa Sintayong tetap bersama dengan timnas senior yang lolos ke Piala Asia 2023. Juga dia akan menangani timnas U19 yang akan berlaga di mana Indonesia menjadi tuan rumah pada pertengahan tahun depan untuk Piala Dunia U20. Jadi ini jelas bahwa ini sebuah kabar gembira buat teman-teman semua, para netizen, para penggemar sepak bola, supporter sepak bola di Indonesia yang terus bisa menggaungkan bahwa stay dan harus tetap dipertahankan untuk menangani tim nasional Indonesia untuk kategori yang ada di level atas, timnas senior. Karena memang ini penting dia berada di sana. Untuk ukuran FIFA di dalam menghitung peringkat dunia, itu memang ada di timnas senior, bukan di junior. Dan Sintayong sudah bisa membuktikan. Begitu ada 2 digit melangkah dari 175 ke 155 sekarang peringkat Indonesia. Setelah menjadi runner up di grup A, berlangsung di kualifikasi putaran ketiga di Kuwait kemarin, ini satu pencapaian yang saya pikir oke. Sudah lolos baik. Kita berpikir nanti ke depan, yang penting lolos dulu. Mau kita berada di grup manapun, grup berat, apapun, tetap harus dihadapi. Karena ini sebuah resiko. Tapi berita yang sangat baik bahwa PSSI dalam hal ini Ketua Umum sudah mengiyakan bahwa tidak ada lagi pembicaraan lanjutan untuk menggeser posisi dari Sintayong ini untuk lebih fokus ke U20. Tetap di timnas senior dan ini memang pas. Karena Sintayong yang lebih tahu sekarang dengan kondisi yang ada di timnas senior. Dia yang membesut ini, ya. Dan kerangkanya kan sudah dapat. Dia sudah bisa melihat kemampuan sampai di mana, kelemahan timnya, ya. Kelebihan timnya ada di tangan Sintayong. Dan memang harus diberi kesempatan bagi Sintayong untuk terus bersama dengan timnas senior. Dan memang terima kasih kepada PSSI yang sudah tetap mempertahankan bahwa STY ini menangani tim senior dan juga tim U20. Tinggal tim U23. Ya, lebih bagus juga. Saya pikir karena ini kontraknya dia tiga-tiganya ada di dia, bisa aja Sintayong dikasih lagi untuk U23. Namun kalau memang ada pemikiran lain dan disetujui, tentunya dalam diskusi dengan Sintayong, tim U23 ini dikasih ke pelatih lain, mungkin saja ada Indra Safri di sana yang lebih bagus dengan tim mudanya atau siapapun pelatih. Tergantung dengan perbincangan dengan Sintayong. Tapi yang pasti posisi di tim utama, tim senior tidak boleh lepas ke orang lain. Karena kembali akan dari nol lagi. Akan sulit lagi. Kita harus benar-benar serius menghadapi ini. Karena sudah lolos. Tidak boleh lagi kita berubah-ubah dengan pelatih lain. Pada saat tim nasional kita lolos, harus dengan pelatih yang sama. Karena dia yang tahu yang membawa tim ini lolos. Dan STY akan bertanggung jawab
dengan apa yang dilakukan bersama dengan tim atau skuad yang dia pimpin. Dan saya rasa ya, ini sudah pada rel yang benar. Tinggal nanti dilihat sampai pada tahun depan. Setelah usai Piala Asia, kemudian bagaimana untuk memperpanjang terus terhadap kinerja seorang STY itu ada di tangan Exco dan Ketua Umum untuk bisa mendiskusi ini. Kalau bagus, ya, ini akan bisa berlanjut. Saya pikir harus diberikan kesempatan lagi. Namun kembali akan terjadi pada saat-saat tahun depan, di akhir tahun depan untuk pembicaraan ini, karena STY selesai pada Desember 2023. Semoga jika semua berjalan dengan baik, termasuk di Piala AFF nantinya, kita tampil bagus dan apalagi bisa menjadi juara, ini satu hal yang positif buat kita untuk bisa melanjutkan kinerja STY bersama dengan tim nasional. Mungkin beberapa tahun lagi ke depan, namun berbalik semua tergantung dari Exco dan Ketua Umum. Karena Sintayong datang juga atas persetujuan dari Exco. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa pertarungan itu sebelum ke Piala Asia itu ada di Piala AFF pada akhir tahun ini. Semoga 3 pemain yang sedang terus diupayakan untuk bisa menjadi warga negara Indonesia, mendapatkan paspor Indonesia. Di sana ada Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saint Patinama. Ini cepat, dalam 1-2 bulan ini sudah bisa diurus. Dan kalau mereka cepat keluar, mereka akan mengenakan kostum tim nasional Indonesia. Nah, dengan berlogo ada Garuda di dada, dengan kaos kebanggaan merah putih. Dan 3 ini harus diupayakan, tidak boleh terlalu lama. Nah, ini tugas dari PSSI, dari Ketua Umum, ya, dari para Exco untuk bisa mengupayakan agar tim yang dibesut oleh STY ini semakin kuat dengan keberadaan 3 pemain ini. Sehingga kita bisa bersaing lebih baik di level Asia. Karena kita sudah harus bisa meninggalkan juga ya, untuk terus berkutat dengan fokus di level ASEAN. Karena Thailand, Vietnam itu sudah lebih jauh berpikir ke depan. Makanya Vietnam lebih dulu lolos dibandingkan dengan Thailand, Indonesia, Malaysia yang harus mengikuti babak kualifikasi putaran ketiga Piala Asia. Mereka sudah bergabung dengan 13 tim yang lolos lebih awal dengan Iran, Irak, Korsel di sana. Kemudian ada Jepang yang sudah lolos lebih dulu. Nah, karena Vietnam itu sudah berpikir lebih jauh. Thailand juga sudah ke sana. Kita juga harus bisa mengikuti demikian. Harus ke level Asia lebih tinggi. Apalagi sudah bisa mendapatkan pemain-pemain yang dinaturalisasikan oleh PSSI. Jadi memang fokus kita harus ke Asia sekarang. Memang kalau di ASEAN ini kan SEA Games itu sudah rutin. Ya, AFF itu sudah rutin yang ada di ASEAN. Ya, yang harus kita ikuti memang. Tetapi untuk level Asia kita harus terus. Dan saya pikir dengan STY yang menangani, kita bisa perlahan tapi pasti akan menuju ke arah sana. Arah yang lebih baik kalau kualitas permainan tim nasional kita lebih bagus dengan pelatih yang sama, tidak berganti-ganti. Ya, dengan adanya pemain-pemain seperti Sandy, Jordi, Saint Patinama ini akan oke, akan bagus. Di semua lini di belakang kita itu terisi dengan baik. Karena Sandy bisa bermain bagus, untuk bisa juga ada pelapisan dengan Asnawi, Pratama Arhan juga bisa mendapat pesaing yang bagus. Ya, jadi tidak takut buat kita karena ada Saint Patinama bisa bermain di kiri, Jordi Amat juga bagus bermain di sini untuk bisa memperkuat di sana walaupun ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho, ada Kapten Fahrudin. Jadi opsi bagi STY itu semakin banyak, semakin kuat kita di garis belakang. Kita bisa melihat juga bahwa Sandi bisa didorong sebagai gelandang bertahan, bisa juga bermain sebagai bek tengah kalau ada situasi yang rumit di belakang dengan banyak pemain yang cedera. Ya, Sain juga bisa bermain di gelandang bertahan. Jadi oke. Tinggal kita memilih pemain-pemain depan yang bagus untuk bisa mencetak gol. Karena kan kita sudah ada Awitan di depan, kemudian sudah ada Saldi Ramdhani, sudah ada Egy. Nanti kalau Egy masuk kan semakin bagus. Apalagi di tengah kita punya Mark Klok, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto. Jadi oke, ada pemain muda seperti Marcelino Ferdinand yang sedang baik-baiknya. Jadi saya pikir bagus untuk tim ini masa depan, ke depan, baik ditangani oleh pelatih yang sama juga. Dan pantas saya pikir Sintayong ini bisa mendapatkan tempat. Jadi yang paling utama saya pikir selamat sekali lagi buat STY yang sudah bertahan. Tetap kekeh dengan apa yang dia dapatkan, bahwa dari awal kontraknya memang di 3 tim, di 3 level ini. Nah, di senior, U23 dan 19. Yang sudah pasti, seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua Umum, Pak Iwan Bule, bahwa STY aman untuk posisi tim nasional senior dan di U20. Tinggal diperbincangkan di U23.
terserah Sintayong. Kalau Sintayong mau terus untuk U23 kasih aja. Tapi kalau memang ada kompromi di sana dengan memberikan kepada pelatih lain, asal timnas senior ini tidak boleh dipegang orang lain, dan juga di U20 sudah pasti, ini semua akan berjalan dengan bagus. Sampai di sini penjelasan saya, kemudian tentang seorang Sintayong, dan juga dengan keputusan dari PSSI yang sudah saya pikir mengiyakan, harus menghormati ya dengan kontrak yang ada, dan kita perlu memang pelatih seperti Sintayong. Sampai di sini. Ciao.